Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 10 AKL 1 dan AKL 2 serta kelas 10 BDP. Pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi tentang sistem politik Indonesia semester ganjil, yaitu dengan KD 3.5 menganalisis sistem politik di Indonesia. Mari anak-anakku semuanya, sebelum Bapak akan memulai pembelajaran ini, kita akan berdoa dulu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, mohon diperhatikan materi Bapak ini dan siapkan buku catatannya dan kuotanya yang semaksimal mungkin dan serta buku LKS-nya. Oke, mari anakku semuanya, mohon diperlihatkan gambar ini di slide ya. Nah, di sini ada peta konsep tentang sistem politik di Indonesia. Konsep pertama tentang sistem politik, lalu konsep kedua peran serta warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Konsep tentang sistem politik. Sistem politik berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh beberapa unsur atau beberapa lembaga negara yang saling berkaitan dan menyatu untuk mencapai tujuan negara. Nah, karena di sini sistem politik kita adalah sistem politik demokrasi Pancasila, ya. Demokrasi Pancasila artinya bahwa meski kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat tidak langsung memerintah, tetapi melalui para wakilnya yang dipilih oleh rakyat sendiri melalui hasil pemilu untuk duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Sistem demokrasi Pancasila lebih mementingkan prosesnya melalui musyawarah mufakat yang selanjutnya dapat dilakukan secara voting. Nah, di sini anak-anakku, karena yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila ini, walaupun rakyat mempunyai kedaulatan yang penuh, tetapi rakyat tidak akan bisa memerintah secara langsung. Contohnya di sini, umpamanya rakyat memerintahkan presiden supaya begini-begini. Nah, itu tidak, tetapi harus melalui prosedur, melalui wakil rakyat. Ya, wakil rakyat itu siapa? Wakil rakyat itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Karena DPR itu dipilih oleh rakyat untuk memantau atau mengawasi jalannya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi DPR itu yang berhak yang menegur ya atau memantau atau mengawasi jalannya pemerintahan negara. Ya, jadi rakyat melalui DPR. Jadi ada prosedurnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem demokrasi Pancasila ya. Jadi, nah di sini dengan sistemnya adalah menganut pada Pancasila. Pancasila itu dalam proses sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusan dan perwakilan. Nah, di sini perwakilannya ada DPR. Nah, secara musyawarah. Nah, andai kata musyawarahnya itu jalannya buntu, tidak ada hasil, baru akan dilakukan secara voting ya. Voting itu istilahnya menolak ya. Menolak ya itu. Lanjut kita. Nah, berikut isi pokok pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, pelaksanaan sistem ketanahnegaraan harus berdasarkan institusional
yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Institusional ini adalah suatu lembaga, ya lembaga negara ya. Di sini ada DPR, MPR, Presiden ya. Ini semua ada lembaga-lembaga negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Lalu di bawahnya pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan atas hukum. Nah, ini pelaksanaannya melalui jalannya demokrasi Pancasila harus bisa melindungi hak-hak sipil. Di sini hak-hak sipil itu hak asasi manusia, ya, harus dilindungi ya dan dihargai. Ya, tidak boleh dilecehkan hak asasi manusia itu. Nah, di sini berdasarkan atas hukum ya, hukum yang ditegakkan. Kita lanjut. Nah, B. Peran serta warga negara dalam sistem politik Indonesia. Nah, peran sertanya di sini satu sebagai pejabat publik ya, sebagai pejabat publik di sini ya. Dua, sebagai pencari jabatan publik. Terus di bawahnya sebagai anggota aktif dari suatu organisasi. Lanjut, sebagai anggota pasif suatu partai politik atau simpatisan partai politik. Kelima, di sini. Keempat, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. Sebagai pemberi suara dalam pemilu. Nah, di sini peran serta warga masyarakatnya melalui sistem politik. Nah, di sini sebagai pejabat publik ini maksudnya ada seorang pejabat, umpamanya contohnya menteri ya, gubernur itu sebagai pejabat publik. Nah, sama juga sebagai pencari jabatan. Nah, pencari jabatan itu sebagai umpamanya kepala ya, kepala kelurahan sebagai pencari jabatan, kepala kecamatan itu sebagai sebagai wali kota itu pencari jabatan publik. Nah, sebagai anggota organisasi di sini organisasinya apa? Umpamanya LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, organisasi buruh ya, buruh yaitu sebagai organisasi. Nah, sebagai anggota pasif, nah simpatisan umpamanya partai, karena di Indonesia itu banyaknya partai-partai, umpamanya ada partai Gerindra, simpatisannya partai Golkar, partai Amanat Nasional, partai PDIP, nah itu simpatisan partai. Nah, ini dalam rapat umum, umpamanya unjuk rasa, demonstrasi, para buruh, para mahasiswa, para ibu-ibu rumah tangga, para karyawan itu demonstrasi, istilahnya unjuk rasa ya, sebagai pemberi suara dalam pemilu. Nah, ikut dalam pemilu kalau sudah mencukupi umur. Umpamanya umur sudah usia 17 tahun, ya itu wajib sebagai suatu dalam pemberian suara dalam pemilu. Karena pemilu itu kita diadakan selama 5 tahun sekali. Dan presiden dipilih dalam 2 kali periode. Kita lanjut. Berikut isi pokok pelaksanaan demokrasi Pancasila. Nah, isinya pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan sistem ketatanegaraan harus berdasarkan institusional yang sesuai dengan undang-undang. Ini udah ya, maaf. Ini kita ulang lagi, pelaksanaan demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi HAM. Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan atas hukum. Kita maju ke sini. Ciri-ciri sikap politik yang demokratis. Nah, ini ciri-cirinya gimana di sini ya? Ciri-cirinya di sini. Nah, sikap multikulturalisme ya. Sikap santun dan anti kekerasan. Sikap kritis ya, konstruktif dan inisiatif. 4, sikap terbuka atau transparan. 5, sikap komitmen dan bertanggung jawab. 6, sikap pengendalian diri ya, pengendalian diri. Terus 7, sikap mandiri dan kompetitif. 8, sikap gotong royong. Sikap yang multikulturalisme ini
berbagai macam suku bangsa, sikap yang menghargai ya, multikulturalisme ya. Kultural itu kebudayaan, banyaknya suku bangsa, budaya-budaya yang harus menghargai. Nah, sikap santun ya, sopan, tidak ada kekerasan ya. Sikap kritis, nah ini kritis ya, kritis terhadap pemerintah, kritis terhadap pejabat, nah ini ya. Sikap terbuka, ya ini sikap yang transparan, terbuka, tidak menutupi ya, tidak saling menutupi. Ini bertanggung jawab, komitmen, pengendalian diri ya, jadi supaya juga tidak emosi segala macam. Sikap mandiri ya, nah, ini mandiri ya, individu. Sikap gotong royong ini kerjasama ya, kerjasama. Kita lanjut. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi warga negara terhadap kehidupan politik yang berlangsung di negaranya. Faktor-faktor tersebut meliputi yaitu pendidikan politik, sosialisasi politik, kesadaran politik, 4 kepercayaan politik. Pendidikan politik, umpamanya nih warga masyarakat dididik mengenai politik, bagaimana cara pemilihan umum. Nah, bisa juga di sekolahan mengenai pendidikan politik itu melalui pelajaran PPKN ya, yang Bapak ajarkan ini sekarang. Ini namanya pendidikan politik. Nah, ini pendidikan politik ini jadi supaya masyarakat tahu ya, tidak buta dengan politik. Umpamanya pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, pemilihan caleg ya, pilkada itu pendidikan politik. Nah, ini disosialisasikan ya pada masyarakat tentang politik nih. Ya ini caranya seperti ini pemilu ya. Nah, nanti setelah dipilih nanti rakyat para anggota DPR akan mematuhi dan peraturan-peraturan harus siapa yang dipilih umpamanya DPR. Nah, ini partai-partai politik. Nah, ini sosial politik ya. Kesadaran politik. Nah, ini kesadaran ini di sini biasanya orang itu harus bisa sadar umpamanya mengikuti tentang pemilihan umum ya, mengikuti tentang pilkada, mengikuti tentang pencoblosan. Ini ya kesadaran. Kepercayaan juga di sini ya, harus percaya. Lanjut, kita lanjut. Ini udah. Nah, berdasarkan faktor tersebut kita dapat mengklasifikasikan tingkat partisipasi warga ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut. Partisipasi politik apatis, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan yang rendah. 2. Partisipasi politik pasif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik rendah tetapi kesadarannya politiknya tinggi. 3. Partisipasi politik aktif, yaitu apabila kesadaran politik dan kepercayaan politik yang tinggi. 4. Partisipasi politik militan, radikal, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan politiknya rendah. Nah, ini beberapa faktor yang dapat ya atau partisipasi warga ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sini kelompok-kelompok yang adanya apatis, adanya pasif, adanya aktif, adanya militan. Nah, ini ya. Ini kepercayaan kalau politik, di sini pasif, apatis, biasanya kepercayaan yang rendah. Ya, ini biasanya cuek, egois ya. Ya, apatis ini ya terserah istilahnya ya. Ini rendah ini. Jadi kesadarannya politiknya rendah. Dia mau pilih siapa dia nggak peduli maksudnya ya. Ini pasif ini walaupun dia rendah tetap dia masih sadar memilih para wakilnya, masih sadar tentang politik. Nah, ini aktif. Nah, biasanya orang-orang ini kepercayaannya sangat tinggi ya, sangat tinggi ya. Ini. Oke, kita lanjut. Adanya kesadaran dan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik harus dalam bentuk sikap dan perilaku positif terhadap pengembangan demokrasi Pancasila dengan cara sebagai berikut ya.
Satu, membiasakan diri senantiasa bermusyawarah guna mencapai mufakat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi bersama. Dua, mengakui dan menghormati hak asasi manusia dalam segala aspeknya. Tiga, menggunakan hak pilih. Empat, ikut melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil ya bagi yang sudah memenuhi umur. Lima, melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. 6. Memberikan kritik dan masukan yang konstruktif terhadap pemerintah. 7. Melaksanakan kebijakan pemerintah dengan penuh tanggung jawab. 8. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan memiliki kesadaran untuk menjadi warga sadar hukum. Nah, ini adanya kesadaran dan partisipasi warga negara ya. Di sini tapi yang berperilaku positif. Ini biasanya satu ini kalau ada ini kan kita menganut sistem demokrasi Pancasila. Ya, ini dari sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan ya. Ini di sini walaupun ada permasalahan kita selesaikan secara bersama ya, tidak main hakim sendiri, kita harus bermusyawarah, menengahkan ya gejolak atau masalah apapun ya yang dihadapi kita sama. Ya, ini kita saling menghormati ya hak asasi manusia. Terus, nah menggunakan hak pilih. Nah, dalam pemilihan umum nih, yang hak pilih kita apa? Yang menggunakan hak pilih dan dipilih. Hak pilih kita umpamanya memilih siapapun ya dalam pesta demokrasi yang diadakan di negara kita ya. Ini harus pemilih itu harus jujur dan adil ya. Andai kata yang sudah memenuhi umur. Biasanya umur 17 tahun ini ya. Ikut mencoblos ya, mencoblos. Nah, melakukan kontrol jalannya. Nah, ini biasanya rakyat itu melakukan kontrol jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan pada masa sekarang. Nah, memberikan kritik. Nah, ini kritik apa terhadap pemerintah? Umpamanya kritiknya terhadap kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga listrik, tentang kenaikan cabai, tentang kenaikan segala macam sembako ya ini. Yang melaksanakan kebijakan dengan penuh tanggung jawab ya ini harus dengan rasa penanggung jawab. Nah, ini berlaku dan kesadaran hukum. Ini setiap warga negara harus sadar hukum ya. Saya rasa itu cukup sekian dari Bapak. Semoga anak-anakku semuanya ya, walaupun pelajaran ini tetap sistem memakai jarak jauh ya, belum menghadapi ya secara rutin tatap muka. Ya, mohon anakku dengan penuh semangat ya, penuh dedikasi ya, belajar tetap semangat ya, jangan kendur ya. Mari anak-anakku tetap menjaga protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan ya. Nah, anak-anakku, Bapak akan memberikan tugas di bab 4 ini ya. Tugasnya ada di GCR, tapi tetap dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan, karena nanti kita akan nilai ini akan dimasuki ke dalam raport ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Sebelum mengakhiri dari materi ini, mari kita berdoa membaca Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.